Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Hari ini kita akan belajar tentang volume limas, yaitu cara menentukan rumus limas ya, cara mencari rumus limas. Di channel kami Imam Sibawai Easy Way Mathematics. Ya, pertama kita coba mencari volume limas dengan alasnya persegi. Jadi misalkan diketahui prisma segi empat beraturan, jadi prisma segi empat beraturan itu disebut sebagai kubus ya. Kenapa? Karena alasnya berbentuk segi empat dan panjang semua rusuk yang ada di situ adalah sama, berarti sebuah kubus. Berarti ini dianggap tingginya adalah A ya, karena rusuknya kubus itu A ya, misalkan A-nya ini dianggap sama dengan 2T ya. A sama dengan 2T. Oke, ini diberikan kubus seperti ini atau prisma segi empat beraturan yang panjang rusuknya alasnya adalah A, lebarnya A, tingginya juga A ya. A di sini sama dengan 2T. Setelah itu dengan menarik garis semua diagonal ruangnya, jadi diagonal ruangnya contohnya misalkan AG, BH, CE dan DF ya. Maka diperoleh seperti ini. Nah, maka misalkan titik potong dari semua diagonal ruangnya adalah T, maka gambarnya seperti ini. Nah, ternyata dari sini diperoleh 6 limas yang kongruen ya. Kongruen itu sama ya. Jadi 6 limas yang kongruen. Kok bisa ada 6? Nah, bisa kita cek ya. Yang pertama adalah ada T, A, B, C, D ya. T, A, B, C, D ini digambarkan seperti ini. Yang alasnya bagian bawah. Nah, ini berupa limas ya. Terus kita ada lagi misalkan T, E, F, G, H. T, E, F, G, H. Berarti alasnya adalah yang atas seperti itu. Nah, ini juga berbentuk limas. Atau ada yang T, B, C, G, F. T, B, C, G, F ya. Nah, berarti yang alasnya adalah yang samping kanan ya. Atau ada lagi, ini tidak kita gambarkan biar tidak bingung ya. Ini T, A, D, H, E. Ini T ya, A, D, H, E. Oh, berarti yang sebelah kiri alasnya adalah sebelah kiri. Terus ada lagi, berarti apakah sudah habis? Belum. Ternyata masih ada T, A, B, F, E ya. Ini F ya. Berarti yang alasnya di depan ya. Ini kalau kita geser ini, kita geser taruh samping kan juga kelihatan seperti limas ya. Ini alasnya depan atau yang alasnya yang belakang, yaitu T, D, C, G, H. Jadi kalau kita putar, kita bisa cek, oh ternyata yang belakang tadi itu juga merupakan limas. Berarti ada 6 ya, ada 6. Yaitu yang alasnya di bawah sama atas, kanan sama kiri, depan sama belakang. Ada 6 yang kongruen. Kongruen berarti semuanya sama. Ya. Nah, dari sini maka volume 1 limas ya. Volume 1 limas itu sama dengan 1/6 dari volume prisma segi empat beraturan atau 1/6 dari volume kubus. Kok bisa 1/6? Kenapa? Karena ada 6 limas dari kubus ini. Nah, karena 1/6 dari volume kubus atau prisma segi empat beraturan, maka seperti ini berarti 1/6 dikali ala ya, jadi luas alasnya yaitu A kali A, terus kali tingginya adalah tadi tingginya kan A ya, A itu sama dengan 2T. Oh ternyata tingginya sama dengan 2T, berarti 2 sama 6 bisa dicoret sehingga menghasilkan 3, sehingga hasilnya adalah sepertiga kali A kali T ya, sepertiga kali A kali A kali T ya. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa A kali A di sini adalah sebagai luas alas ya. A kali A di sini sebagai luas alas. Begitu juga yang atas ya. Luas alas ini juga luas alas A kali A. Begitu yang kanan kiri depan belakang A kali A di situ adalah luas alas. Dan T-nya adalah tinggi dari limas ya. T-nya adalah tinggi dari limas. Jadi ini kebetulan kita tarik di sini juga T. Ini juga T ya. Kita tarik ini ke sini juga T. Ya, jadi T di sini adalah tinggi limas. Sehingga bisa ditulis volume limas sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi. Jadi bisa ditulis volume limas sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi. Nah, jadi kesimpulan adalah volume limas sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi. Jadi kita ngambilnya dari prisma segi empat beraturan ya.
Oke, kita bisa juga mencari volume limas dengan alas persegi dengan cara yang berbeda ya, cara yang lain. Jadi misalkan kita punya 3 limas tak tegak, jadi limas tak tegak. Jadi tadi itu kan limas tegak ya, yang titik puncaknya tepat di tengah-tengah dari atasnya titik beratnya ya. Kalau ini tidak, nah tak tegak ya, tak tegak. Tapi kongruen, tapi sama dengan alasnya itu persegi dan tingginya sama dengan rusuk persegi. Misalkan kalau rusuk persegi A ya berarti tingginya A gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, ini merupakan limas ya, limas tapi tegak, tapi tak tegak. Jadi ini harusnya kan di tengah-tengah sini titik puncaknya, ternyata di sini lurus dari rusuknya. Ini begitu juga yang ini ya, ternyata tidak di sini sebagai titik ini, tapi di sini. Nah, limas ini ya, 3 limas ini kalau digabungkan ternyata membentuk sebuah prisma segi 4 beraturan. Jadi ketiga limas tak tegak ini yang sama ini ternyata kalau kita gabungkan ternyata bisa menjadi kubus atau prisma segi 4 beraturan. Jadi ini kebetulan kita gambarkan kubusnya ya atau prisma segi 4 beraturan. Yang panjang rusuknya adalah A ya, berarti otomatis tingginya di sini adalah A ya. Setelah itu kita coba tempelkan satu persatu. Ini ditempelkan jadi seperti ini, bisa bayangkan ya. Jadi yang ini masih lubang ya. Terus yang ini kita tempelkan dari sini, jadi alasnya yang bawah itu. Terus yang ini kita tempelkan di sini. Nah, ternyata sudah penuh ya. Dari sini maka diperoleh ya volume limas itu sama dengan, karena limas ini ada 3 karena dia dibentuk ternyata membentuk kubus, berarti sama dengan sepertiga dari volume kubus atau volume prisma segi 4 beraturan. Kenapa? Karena ada dari kubus ini bisa terbentuk 3 limas yang sama ya. Setelah itu sama dengan ya, ini kebetulan ya, prisma segi 4 beraturan yang kalau kita ambil limasnya seperti ini ya, jadi ini adalah limas tak tegak ya, limas tak tegak. Nah ini salah satunya biar tahu ya, limas tak tegak gambarannya. Berarti sama dengan seperti ini ya, sepertiga atau ini betul ini salah ya, ini harusnya sepertiga kali A kali A ya. Setelah itu karena A itu di sini sama dengan T ya, jadi A di sini adalah sebagai T, maka sepertiga kali A kali A kali T ya. Terus di sini kalau kita lihat ternyata A kali A di sini adalah sebagai alas ya. Baik yang ada di bawah atau yang ada di samping maupun yang di belakangnya sama. Jadi A kali A adalah luas alas. Nah, karena A kali A sama dengan luas alas, maka sama dengan ya sepertiga kali luas alas kali tinggi. Jadi A kali A ini diganti luas alas. T di sini adalah tinggi dari limas ya. T di sini adalah tinggi dari limas. Kenapa? Karena A itu adalah tingginya. Nah, dari sini kita peroleh bahwa volume limas sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi. Jadi volume limas adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Mana jelas ya? Nah, jadi ini adalah cara lain yang pertama tadi. Jadi ada 2 cara di sini dijelaskan cara mencari rumus volume limas. Oke, itu dari kami. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tanda loncengnya ya di channel kami Imam Sibawai agar tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.